Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Para pendengar Radio Republik Indonesia program Rahmat dan segenap penyimak siaran ini di mana saja berada. Puji syukur pada pagi hari ini mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillah kajian kita sudah masuk di bagian yang terakhir. Di terakhir ini banyak dilewatkan dalam kajian-kajian menunaikan ibadah haji. Padahal yang kelima ini hemat kami itu pekerjaan yang sulit, rumit, ya, nyaris bisa hilang kalau ini tidak hati-hati dan kita tidak tahu medan. Karena sudah melakukan sekali, kadang-kadang wah kendul-kendulnya kita diberangkat sampai tengah jalan bingung. Lebih-lebih bagi kawan Indonesia yang ada di situ tempat-tempat penginapan atau hotel-hotel kita itu nomornya yang putus. Ada satu nomor sampai nomor 70-an misalnya seperti itu, lalu putus nomor itu bersambung di sebelahnya. Kita hanya membaca nomor-nomor yang terpampang di atas. Nah, hadirin yang saya hormati beserta hadirat penyimak kajian ini, kita bersyukur kepada Allah. Sudah 4 episode yang kita terangkan dan pada masing-masing itu sudah kita terangkan sampai pada tahap di mana kawan-kawan menunaikan ibadah yang kita kenal dengan ya, haji di Arafah. Nah, haji di Arafah hari Jumat di sini ya, kebetulan pemerintah mengambil inisiatif dijadikan insya Allah ini haji akbar kemarin karena wukufnya di hari Jumat. Pada masing-masing dari maktab atau dari pondok atau dari hotel yang ada itu, nah kita melihat dari situ kita berangkat sebetulnya. Nah kalau pada saat tarwiyah, kenapa orang di sini banyak yang puasa? Karena pada saat itu ya, pekerjaan ibadah haji segera mulai, persiapan di koper, di apa yang mau dibawa supaya tidak ketinggalan, supaya apa, siap mental, siap apa. Nah itu pada saat tarwiyah namanya. Jadi orang belum berangkat tapi sudah siap-siap dan siap pakaian ihram, siap apa, itu di tarwiyah. Sehingga di tanah air banyak orang puasa pada saat itu. Seperti yang tahu fikih, menyimak fikih, ajaran fikih kita seperti itu. Nah, lalu pada saat ya wukuf yang kalau dalam perhitungan kita itu hari Sabtu, tapi pemerintah mengambil inisiatif karena mungkin pesertanya tidak terlalu mudah, yang hanya separuh misalnya begitu. Alhamdulillah ini peluang besar menunaikan wukuf di Arafah itu dilakukan tidak di hari Sabtu tapi ditentukan di hari Jumat. Nah itu kebijakan namanya dan itu hasil ijtihad tentunya begitu. Kita hormati saja, tidak harus dipandang bedanya saja, tapi kita harus pandang kesamaan persepsi bahwa wukuf ditunaikan.
Karena pelaksanaan ibadah haji bukan perkara mudah, itu luar biasa. Seluruh dunia kumpul, tumplek-plek di wukuf itu di daerah yang kita sebut berada di padang Arafah. Perut bumi di padang Arafah itu dilihat sepintas tidak terlalu besar, tapi wah Allah kasih kehebatan di situ menampung sampai 4 jutaan orang. Ya, kami di tahun-tahun ketika Allah takdirkan ke tanah suci, melihat itu. Itu di hari Jumat yang lalu. Sudah selesai Jumat, kadang-kadang ada yang di tanah air ambil Sabtunya untuk start berhari raya, monggo. Cuman lewat perhitungan kita di tanah air ini sudah biasa bersikap seperti itu, tidak apa-apalah kita ambil beda. Karena ijtihad itu tidak harus sebuah kesimpulan, bisa jadi beda. Kalau benar Allah kasih pahala 2, kalau salah kita dapat pahala 1. Jadi tidak usah ribut ini dalam hal beragama ini. Tapi kita harus besar. Perbedaan adalah sebuah dinamika dalam kehidupan. Saya minta kita biasalah seperti itu. Di dalam aktivitas kita dibiasakan berpikir dengan khusus panjang, berdada lebar, siap menerima rahmat Allah dan siap kita berbeda tapi tetap bersaudara. Hadirin yang terhormat beserta hadirat, kalau di sekitar wukuf tentunya para jamaah itu menginap di Arafah, di padang Arafah, dan ketika itu mulai pagi sudah ada acara. Biasanya begitu sudah tergelincir matahari, mulailah wukuf, dan di situ ada aktivitas mirip sholat Jumat, mirip hari raya. Di situ ada khutbah, ada penyampaian penting, ada zikir dan seterusnya. Dan itu terjadi itu sejak pagi sampai sore. Dari sore itu aktivitas kemudian beralih dari padang Arafah, masih ada lagi. Dan ini yang sering kita lupa, padahal pekerjaannya bukan mudah. Karena ini sepenuhnya di lapangan. Sejak di wukuf Arafah kita di lapangan, dan ini miniatur sebetulnya dari besok di Yaumil Hisab, di mana seluruh manusia dipanggil lagi oleh Allah, dihidupkan seluruh manusia ini. Kita yang mau atau tidak mau, Allah hidupkan. Orang Allah yang menciptakan, tidak susah. Allah itu menghendaki kita untuk hidup lagi. Menciptakan saja tidak sukar, lebih-lebih memanggil lagi yang sudah dicipta untuk hidup lagi, dihisab oleh Allah. Pekerjaan itu sudah kita lihat sepertinya ketika di wukuf di padang Arafah itu. Hadirin berserta hadirat yang terhormat, pekerjaan setelah di wukuf di Arafah bukan selesai. Kita masih melakukan ibadah yang berkenaan dengan tempat yang kita sebut dengan Musdalifah. Sidaria sering bilang, dari padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina, melempar 3 jumroh. Di situ pertama setelah di padang Arafah, kita lalu pergi ke Musdalifah. Di Musdalifah itu ada tempat lagi. Di Musdalifah itulah kita menunjukkan diri dengan berjalan bersama tim kita. Ke Musdalifah itu masih lumayan. Karena naik kendaraan, setelah bersiap naik kendaraan. Di Musdalifah itu kita menaiki kendaraan. Di situ kendaraan cepat tapi sekaligus lambat. Jaraknya beberapa kilo, tapi kita harus bermalam di situ. Mabit namanya, pekerjaan mabit, bermalam di situ sambil kita menyiapkan diri ambil 70 butiran batu begitu. Di
bisa lebih sih diatur saja sesuai dengan rencana melempar kita. Melempar jamarot berapa kali, nah tentunya sudah diajarkan. Saya tidak akan menguraikan detail di sini, terbatas waktu kita. Nah, pekerjaan di situ sempatkan diri kita itu mabit. Kalau memang mobil penuh, jalan penuh, susah diatur, tentunya turun dari kendaraan, kadang-kadang sukar. Tapi umumnya sempat menyempatkan diri turun, karena itu penting. Mabit itu kan bermalam. Bermalam itu ya minimal bagi kita kan tidur lelap sebentar, saling jaga. Makanya diatur biasanya sekitar jam 11 atau menjelang jam 12. Wah, ini penuh ini tempat kita mabit. Nah, sambil jangan lupa ketika memilih batu, milih yang benar-benar batu. Karena yang pun padat mirip batu, tidak semuanya batu. Kadang-kadang tainya unta yang sudah merengkel kuat, mirip pas batu. Nah, hati-hati. Pilih batu yang ada, taruh di tempat di mana kita sudah siap tempatnya, baik dalam kantong plastik atau kantong apa yang lain yang kita miliki. Nah, jangan lupa, jangan hilang, ditaruh di mana batu itu. Di saku kita kah atau di mana, jangan lupa tempatnya. Yang tua-tua sering lupa, di mana batu saya? Tahunya ketinggalan. Nah, jangan lupa, betul-betul diingatkan. Biasakan kita punya memori bagus. Nah, begitu sudah rampung di Musdalifah ini, pekerjaan kita, ingat, pekerjaan melempar. Melempar itu bukan dari maktab langsung melempar begitu. Kita masih berjalan sekian kilo dari maktab masing-masing kita. Maktab Indonesia alhamdulillah berdekatan. Tapi sekaligus berdekatan, kita juga berdekatan dengan Malaysia, dengan Thailand, begitu. Tidak selalu mudah kita di lapangan itu, karena begitu keluar ke jalan. Yang dijumpai itu bukan hanya jamaah Indonesia. Kita berjumpa dengan jamaah-jamaah lain selama sekian kilo di perjalanan, kanan kiri begitu. Belum lagi gedong-gedong di sana menjulang. Maka pekerjaan kita jangan lupa pada tanggal kalau 10 Dzulhijjah kita ini rampung dari pekerjaan 9 Dzulhijjah di Padang Arafah lalu ke Musdalifah. Nah, pekerjaan setelah itu dua tentunya, yaitu mabit di Mina lalu jamarot itu melempar jumrah. Nah, pekerjaan ini ada baiknya bagi yang masih muda, yang betul-betul muda menurut saya 65 ke bawah lah, tidak apa-apa. Golongkan saja kita muda begitu, karena biar kekuatan ini masih, jangan merasa tua lah. Hidup ini kan bukan diukur dengan umur, tapi diukur dengan cara kita berpikir. Sehingga kalau sekarang hajinya saya kok haji 65 ya kan sudah tua, tidak usah menyebut begitu, tenang saja, lakukan dengan baik, Allah yang memberikan kita kekuatan. Ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin. Minta saja kekuatan fisik kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat. Di tanggal 10 11, 12, 13, nah ini pekerjaan susah, berat sebetulnya. Tapi bagusnya menurut hemat kita, gunakan tenaga maksimal, tapi tidak kemerungsung. Di sini penting, ya ungkapan sesepuh kita, Urip Sa'mat Hyo itu di sini. Hidup ini khairul umur awsatuha. Tidak usah merasa kemerungsung, tenang saja kita di tanggal 11, 12, 13 ini lakukan jamarot dengan tenang dan selesai. Banyak kita panik di sini sehingga sakit. Sebetulnya bukan apanya, paniknya itu yang bikin sakit. Belum sudah merasa, wah iya aku ini melakukanku, aku sikilku kayak gini ya.
dipikir sikilku koyok gini terus, ya tidak apa-apa, tenang saja. Kalau sudah tenang, ini minimal kulit kita tidak terasa terus langsung keriput, katanya begitu ya. Nah, ini awet, tenang saja, hadapi dengan arif. Medan kita itu medan yang luas. Atur kelompok kita. Ingat, ya, karong kita siapa? Nah, itu jangan lupa itu ketika bersama, jangan lupa karong ketua rombongan siapa, karunya ketua regunya siapa. Jangan lepas kita dari kelompok. Sehingga ketika jamarat akan berlangsung, biasanya masing-masing punya bendera, tanda-tanda. Ini kawan Indonesia cukup cerdas. Biasanya kita jumpa dengan Pakistan, jumpa dengan kawan dari Malaysia, jumpa dari Thailand, dan dari Brunei. Nah, alhamdulillah, belum lagi jumpa dengan Turki, orangnya besar-besar putih begitu ya. Nah, tentu kita juga berjumpa nanti dengan orang-orang Afrika yang hitam, ya hitam ya. Ada yang putih, ada yang hitam. Orang Afrikanya khusus biasanya kelihatan sangat dari jauh. Mereka kalau ketawa, alhamdulillah, putih juga. Ya. Kelihatan giginya sangat putih. Nah, alhamdulillah, di sini kita bersaudara. Ketika haji, betul-betul mari kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada ego yang berlebihan, sombong berlebihan. Ada ungkapan-ungkapan, wah saya kuat, buang kata-kata itu. Alhamdulillah, insya Allah kita kuat. Biasakanlah berkata begitu. Lakukan pikiran ingin menolong orang. Lakukan pikiran ingin bersaudara. Lakukan pikiran saya muslim, saya bersaudara dengan yang lain. Saling tolong-menolong. Nah, begitu. Nah, karena ini berkaitan dengan jamarat, pakaian-pakaian kita ini masih pakai pakaian ihram, maka fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh rafas kita, lisan kita jaga. Tidak boleh fasik kita, tidak boleh melakukan maksiat-maksiat, dijaga diri ini. Wala jidala, jangan berdebat. Lebih baik kalau bawa istri atau istri dengan suami saling ada perjanjian. Nanti kalau saling perebutan, paling tidak saling kedip, atau ya kasih cubit apa-apa, biar kita ini lisan ini terpelihara baik, terjaga baik. Nah, kalau sudah sama pergi menuju jamarat, entah ula, entah wusta, entah aqobah, itu ya saya tidak akan urai di sini, nanti saja kita dalami masing-masing. Biasanya ada bimbingan dalam ibadah haji. Yang paling penting ketika berada di Mina namanya ini, maka pekerjaan kita adalah pekerjaan penting, yang terutama di tanggal 11, 12, 13 ini pekerjaan melontar jumrah, baik jumrah ula, ya jumrah wusta, jumrah ula, jumrah aqobah. Masing-masing tentunya 7 kali lemparan. Ingat, situasinya ini situasi di mana Nabiullah Ibrahim digoda oleh iblis. Ada ini iblis itu. Penglihatan kita memang tidak semuanya bisa melihat di sini. Ramai sekali. Dan tampaknya bukan hanya di tanah suci sana. Di tanah air juga kelihatan. Biasanya kalau masuk tanggal 10 ke atas, ini pekerjaan ini masih pekerjaan yang berat. Setan rupanya tidak hanya di operasi di Timur Tengah, di pelbagai belahan negara setan juga menyebar. Ya, banyak bukti-bukti di masa ini. Kadang-kadang barang tiba-tiba tidak kelihatan di rumah,
tasbihnya hilang. Nah, kacamata terselip di mana? Kelihatannya setan itu ya tidak kurang-kurang biasanya menggoda orang. Bukan hanya di kalangan jamarat yang digoda oleh setan ini. Kalau jamarat, dulu di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dititahkan oleh Allah. Ini asal-usulnya dititahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Tapi ingat, ini wahyu. Berbicara ini tidak boleh ada yang niru-niru seperti itu. Wahyu, dan ini juga ada di dalamnya mukjizat. Tidak boleh kita ada niru-niru perilaku ini. Perilaku ibadah. Nabiullah Ibrahim yang disebut Khalilullah, ada yang curiga, ini benar enggak Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah? Oh benar. Ini berbukti dia mengasihi putranya yang dulu dilahirkan oleh ibunya setelah beliau umur 80. Ini kan kasih benar sama putranya. Setelah 80, wah alhamdulillah, bukan hanya Nabiullah Ismail yang lahir dari rahim istrinya Siti Hajar, tapi juga sekaligus Siti Sarah yang dulu mandul itu juga melahirkan juga yang bernama Nabi Ishak. Subhanallah, luar biasa Allah. Nah, Nabiullah Ibrahim ini orang yang sangat tekun bekerja. Bukan hanya Nabi mengurusi agama, ya, tekun bekerja. Beliau suka berburu. Dan kalau dahar siang, Nabiullah Ibrahim rata-rata mengundang orang lain untuk hadir ke rumahnya dahar. Ini kelebihan yang luar biasa. Nabiullah Ibrahim sangat kasih, ya, sangat taat kepada perintah Allah dan sangat mengasihi orang-orang, sehingga kalau makan siang dia tidak bersama tamu, rasanya mencari tamu malah. Ya, kebiasaan ini juga kita lihat terjadi pada Khalifah Ali karramallahu wajhah. Beliau sangat menyukai orang-orang untuk diberi dahar di rumahnya dalam keadaan hasil jerih payah beliau. Makanya pekerjaan memberi dahar itu pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan para kekasih Allah. Nabiullah Ibrahim diuji, benarkah dia itu Khalilullah? Untuk mengetahui beliau itu Khalilullah, diuji oleh Allah. Disuruh dalam mimpinya itu, artinya wahyu, disuruh menyembelih putranya. Pegel enggak menyembelih? Dilakukan enggak orang ini perintah Allah? Bagi seorang nabi, apapun perintah Allah yang diyakini dia sebagai wahyu mesti dilakukan. Nabiullah Ibrahim berembuk kepada putranya, wahai Ismail, Ananda, aku tadi malam kedatangan wahyu. Aku disuruh menyembelih kamu, nak. Bagaimana pendapatmu? Itu dalam Al-Quran. Fandur madza tarah. Bagaimana jawaban dari Nabiullah Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan yang engkau diperintah oleh Allah. Ayah, jangan ragu ayah. Berat ini. Akhirnya sudah, peralatan pisau pun disiapkan. Saya tidak tahu pisau ketika itu seperti apa ya. Orang masih zaman batu. Sudah disiapkan. Artinya ini yang kita kenal dengan jamaah. Siap menuju tempat yang masuk. Ibrahim. Wow, ribut setan jin ini menggoda. Anaknya masa anaknya sedih sebelah. Akhirnya apa? Diambil batu oleh Ibrahim, lempar itu jin setan. Wah, nah ini yang kita kenal dengan jamarat itu. Baik jamarat yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, di 3 tempat ini. Itu kan nanti para jemaah, ya kalau ke tanah suci, nah di daerah jamarat ini ada 3 pilar. Kalau sekarang besar, dulu kecil ya. Sering kalau ngantem dulu itu kadang-kadang masih kena ngantem sebelahnya. Kalau sekarang sudah sambil jalan bisa ngantem, sudah dibuat bagus. Sekarang itu sudah bertingkat lagi. Alhamdulillah kita sekarang lebih mudah dibanding yang dahulu.
Tapi ini yang paling penting, ini tempat Jamarat di mana Nabiullah Ibrahim ketika akan melaksanakan syariat agama atas perintah Allah dihalangi oleh setan jin di 3 tempat ini. Ini pekerjaan kita di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Berjalan gantian seluruh dunia. Nah, makanya di sini ketika menunaikan jamarat, jangan mengambil waktu afdol. Waktu afdol ini waktu yang benar-benar terjadi, Nabiullah Ibrahim melemparnya. Ya, kita orang Indonesia rata-rata saja tidak tinggi-tinggi, tidak kekar badannya ya, tidak semua kekar badannya, lebih baik ngalah. Mengambil waktu, yang penting di situ waktu jawas, waktu bolehlah, bukan waktu yang terlarang. Ya, supaya selamat. Karena dalam aktivitas-aktivitas sering di jamarat ini, karena tidak hanya kita melaksanakan perintah, tapi sekaligus di jamarat ini jin setan juga menggoda kita. Banyak peristiwa yang muncul di sini di lapangan itu. Setan dengan berbagai caranya tetap menggoda, bukan hanya di masa Nabi Ibrahim, tapi menggodanya juga di masa-masa seperti sekarang ini. Jadi pekerjaan makanya di tanah air tanggal 11, 12, 13, di mana orang masih dilarang berpuasa. Nah, banyak masalah masih ada pujian takbir ya dalam sholat 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Ada yang ambil singkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di tanah air biasanya tanggal 11, 12, 13 ini itu diucapkan ya di sela-sela sebelum sholat ya, pujian-pujian kaum muslimin muslim. Para pendengar yang terhormat, tanggal 11, 12, 13 ini pekerjaan yang berat. Hemat saya jangan disepelekan. Beratnya kita itu bukan sekedar beratnya melakukan jamarat, tapi situasi dan kondisinya layak ini kita perhatikan baik-baik. Mohon maaf, saya ulangi lagi, layak kita perhatikan baik-baik. Dan tolong jamaah yang ada dalam karu atau karong, jangan lepas dari kelompoknya. Jangan tergiur dengan bendera orang lain dan kita tergoda masuk ke situ. Hati-hati. Keselamatan tetap penting. Kesehatan tetap dijaga. Jangan ada energi yang terbuang sia-sia. Benar-benar energi kita harus fokus. Tugas kita melempar jumrah di 3 pilar yang ada itu, di mana harinya berbeda sesuai dengan cara-cara yang ditempuh oleh masing-masing mutawif kita. Para pendengar yang terhormat, begitu rampung pekerjaan ini, maka alhamdulillah kita akhirnya diberi kesempatan untuk meninggalkan Mina, menuju Mekah kembali. Jika sudah pulang tanggal 12-nya, maka ke Mekah disebut nafar awal. Tapi jika sampai ke tanggal 13, ya baru kemudian kita meninggalkan tempat di Mina itu, maka disebut ini nafar sani. Ini tidak usah dibuat ribut. Pengambilan nafar awal atau nafar sani tergantung kebijakan. Biasakanlah kita berpikir
bermusyawarah sepakat jalan. Bermusyawarah sepakat jalan. Nah begitu, ini yang paling penting biar tidak kemerusuh. Biar kita melaksanakan ibadah itu dengan rasa tenang, pikiran cerah, dan Allah ridhai yang kita lakukan. Para pendengar yang terhormat, dari di Mina, di mana kita melempar jumroh, kita pulang ke Mekah. Hati-hati juga, lisan kita dijaga baik-baik. Ya, ketika naik mobil, hati-hati. Ini kadang-kadang juga lupa. Oh ini antimu, biar tidak mabuk, biar tidak mabuk. Kadang-kadang petugasnya bilang begitu, Bu, mabuk sendiri. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Oh saya tadi. Wah, hati-hati. Kadang-kadang dia, karena ini masih pekerjaan penting, dia sendiri yang lalu sakit, lalu apa, nah dijaga. Alhasil pekerjaan yang terkait dengan kesombongan dibuang. Kita ini tidak ada yang besar, yang maha besar itu Allah. Rata-rata kita ini punya ikhtiar. Nah, hadirin dan hadirat, lalu apa pekerjaan setelah rampung Mina ini? Kita pulang ke Mekah. Bagi yang sudah, yang nafar, yang gelombang pertama, maka ini tinggal mikirkan ke Madinah. Bagi yang gelombang kedua, tinggal memikirkan dari Mekah ke Jeddah, lalu pulang ke tanah air. Yang gelombang pertama tadi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke bandara, lalu pulang ke tanah air. Maka pekerjaan kita tinggal itu, tapi juga tidak mudah. Saya tidak tahu apakah ini boleh membawa air zam-zam atau tidak. Nah, biasanya punya kebijakan dari masing-masing kloter yang ada. Nah, tapi ada satu yang jangan lupa. Kalaupun kita ini meninggalkan Mekah, pekerjaan yang harus tidak bisa kita tinggalkan ini namanya tawaf pamit. Nah, tawaf ifadah ya. Tawaf ini tentunya tawaf khusus. Ngambillah waktu-waktu di mana kita siap meninggalkan Mekah. Nah, lalu kita memakai pakaian yang menutup aurat yang bagus, lalu kita lakukan tawaf ifadah ini. Nah, hadirin yang terhormat, begitu tawaf ifadah dilakukan, kita ini sudah mengakhiri semua aktivitas kita. Ya, lakukanlah persiapan untuk meninggalkan kota Mekah dengan baik. Dan kemudian tawaf ifadah ini, ya tawaf wajib yang kita tunaikan, dan kemudian ada wada. Wada ini pamit. Ya. Nah, yang pamit ini, hadirin yang terhormat beserta hadirat, betul-betul tawaf total. Kita sudah meninggalkan Mekah dan menuju ke tempat kita masing-masing, ke kos dulu, ke maktab dulu, baru meninggalkan Mekah untuk ke tanah air, atau dari Mekah ada yang meninggalkannya untuk ke Madinah dan seterusnya. Nah, lalu kita pulang ke tanah air. Hadirin beserta hadirat yang terhormat, mohon maaf agak panjang terakhir ini. Saya harapkan memang keterangan ini tidak sepenuhnya lengkap, tapi minimal pokok-pokok yang kita sampaikan mengantar kita mudah-mudahan ke hal yang bermanfaat, dan kita betul-betul kalau sudah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Ya. Dan bagi yang belum, bersiap-siaplah. Dan tolong yang terakhir ini jangan dianggap mudah, karena pekerjaan jemaah memang pekerjaan yang memerlukan tenaga yang ekstra, perjalanan yang cukup panjang dan melempar. Jangan berpikir kita diganti orang lain, berpikirlah bahwa fisik kita bisa, insya Allah. Ya, saya kira sampai di sini keterangan saya. Ada salah, ada khilaf tentunya. Ya,
Saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri uraian ini. Ya, minggu depan kita sudah ganti dengan topik lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.